Halo semuanya, hari ini kita akan mengikuti perjalanan seru yang dimulai dari sebuah ruang laboratorium kecil, melewati kebun hijau yang luas, hingga akhirnya menjadi kelapa lezat bernama Kopior Bogor. Yuk kita telusuri. Kita mulai dari proses mengambil embrio dari kelapa kopior dan menanamnya di media steril. Ini dia langkah pentingnya. Proses ini membutuhkan ketelatenan agar tidak terkontaminasi. Embrio yang sudah kita ambil di kelapa kopior dimasukkan ke dalam media kultur yang telah disiapkan sebelumnya. Embrio yang sudah ditanam ini kemudian disimpan di ruangan khusus dengan pengaturan cahaya serta suhu selama 4-6 minggu. Beberapa minggu kemudian, kita bisa melihat proses embrio mulai tumbuh jadi tunas kecil. Setelah tumbuh tunas kecil, embrio dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Untuk penyimpanan tahap ini di ruang terang yang suhu dan cahayanya sudah ditentukan. Kemudian tumbuh daun dan akar kecil selama kurang lebih 2 bulan. Proses selanjutnya tumbuh menjadi planet besar dan biasanya tingginya kurang lebih 15 cm. Setelah kurang lebih 18 bulan melalui proses kultur, planet kemudian siap menuju proses aklimatisasi. Begitu bibit mulai kuat, mereka dipindahkan ke nursery, semacam tempat latihan sebelum terjun ke dunia luar. Di sini, bibit dirawat dengan lebih intens, yaitu disiram secara teratur, mendapat cahaya yang cukup, dan diberi nutrisi supaya tumbuh makin sehat. Setelah batangnya kokoh dan akarnya siap, barulah mereka lulus dari nursery atau sudah boleh dipindahkan ke kebun produksi untuk melanjutkan pertumbuhan mereka sampai siap berbuah. Nah, kebun inilah dunia tempat pohon-pohon kopior tumbuh besar. Para petani merawat pohonnya seperti merawat tamu penting. Dipupuk tepat waktu, tanahnya dicek, dan buahnya selalu dipantau. Karena kelapa kopior itu unik, enggak semua buah bisa jadi kopior. Jadi, perawatan harus ekstra perhatian. Untuk hasil yang bagus, kelapa kopior menyukai tanah endapan aluvial dalam pertumbuhannya karena kelapa kopior sangat membutuhkan sinar matahari secara penuh dan lama. Berikut ini 5 tahapan pembudidayaan dalam kelapa kopior. Tahapan yang pertama yaitu pemilihan bibit yang tepat. Yang kedua, tahap penanaman yang benar. Yang ketiga, tahap pemeliharaan yang baik dengan melakukan penjarangan dan penyulaman. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit yang menyerang kelapa kopior pada umumnya sama dengan buah kelapa lainnya. Adapun waktu yang tepat untuk menyemprotkan pestisida yaitu dilakukan setiap 20 hari sekali. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tahap pemanenan. Saat buah-buah kelapa mulai membesar, petani rutin cek kematangannya. Ini bagian yang butuh feeling. Kalau terlalu muda, teksturnya belum oke. Tapi kalau terlalu tua, malah berserat. Dan begitu waktunya pas, saatnya panen. Karena pohonnya tinggi, pemanenan dilakukan menggunakan galah panjang. Seru banget lihatnya. Galah diarahkan pelan-pelan dan buah turun tanpa pecah. Harus hati-hati banget ya, supaya kelapa tetap bagus dan tidak rusak. Setelah panen, kelapa masuk ke ruang grading, yaitu tempat seleksi ala audisi pencarian bakat. Kelapa dicek satu persatu, ukurannya bagaimana, bentuknya rapi atau tidak, beratnya pas atau belum, dan apakah punya potensi kopior yang oke. Karena hanya yang terbaik yang lolos ke tahap berikutnya.
Dari sini, barulah kelapa kopior berubah jadi banyak produk yang bikin ngiler. Ada es kopior yang lembut banget, kopior frozen yang tahan lama, minuman siap minum yang tinggal buka dan teguk, sampai dessert dan topping kekinian. Bahkan, bibit unggulnya juga jadi produk yang dicari para petani yang ingin menanam kopior. Jadi, dari setetes sel kecil di laboratorium sampai menjadi hidangan yang segar di meja makan, produksi kopior Bogor penuh dengan cerita seru dan juga kerja keras. Itulah yang membuat kopior Bogor bukan sekedar kelapa biasa, tapi kelapa yang penuh rasa, penuh proses, dan juga penuh keseruan.